Mas Roni, Mas Adi, ngopi ngapak, ngobrol pintar, ngasih dampak. Kenapa ya setiap kali menjadi host acara ngopi ngapak ini saya bergairah, bersemangat. Karena banyak sekali pelajaran yang kita bisa dapatkan dari narasumber kita ya. Betul. Hari ini saya lihat ada pembelajaran yang menarik, yaitu bagaimana sebuah proses untuk bisa sukses. Benar-benar. Banyak anak muda, ini sekali lagi saya ulang karena sering sekali terjadi anak muda yang hari ini dia mau buka usaha, besok bangun tidur dia mau kaya raya. Betul. Nggak ada itu. Dulu zaman kita, nggak enak mau ngajak. Zaman saya, itu dulu H.C. Andersen. Cring, ada ya peri, cring jadi raja, cring jadi ratu. Di dunia nyata nggak ada itu. Jadi ini adalah sebuah proses yang harus dipelajari, jatuh, dan kemampuan bangkit itulah yang membuat seseorang berbeda dengan yang lain dalam sukses. Kalau menurut Anda, jatuh bangun ini sebuah proses bagaimana? Jadi proses. Mudanya foya-foya, tuanya kaya raya, meninggal masuk surga. Kan itu satu proses. Iya, ya, maunya seperti itu. Betul. Iya. Jadi kita perkenalkan betul ya. Siapa narasumber kita ini? Dan dari mana Dan ini? dari mana? Oke. Orang ngapak, orang kepenak. Nonton ngopi ngapak, serasa main di seminar. Karena banyak obrolan pintar. Obrolan pintar. Yuk kancah sedulur, mari kita belajar sejenak. Jatuh bangun, perjalanan batik Maus menjadi sukses bersinar. Nah, mari kita panggil Ibu Teh Eis. Silakan mau bilang Bu Eis nggak? Teh Eis Eis aja. Iya. Teh Eis, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Iya, dari wajahnya nih penuh semangat ini ya. Harusnya. Oke, silakan duduk. Terima kasih sudah mau hadir di acara Ngopi Ngapak. Ngobrol pintar, ngasih dampak. Ya. Jadi Bu Eis, tadi saya dan Mas Roni tadi cerita sedikit mengenai proses jatuh bangun. Ya. Kalau Teh Eis ini menghitung, saya nggak tahu menghitung atau tidak, berapa kali jatuh? Kalau menghitung mah lumayan banyak sih, sampai 4 kali kayaknya. Sampai 4 kali jatuh. Jatuh terus. Nah, nanti Mudah-mudahan cerita. nanti nggak jatuh lagi. Jangan. Iya, Kita harapkan cukup lah. Cukup, betul. Walaupun ada juga pengusaha-pengusaha yang jatuh bangunnya itu bisa sampai ratusan kali. Iya. Tapi ini cukup 4 lah ya. Iya, betul. Iya, jangan jatuh lagi ya. Nah, nanti cerita. Karena proses bangkit itulah yang sebenarnya sulit menurut pemahaman saya. Tapi belum tentu seperti itu ya. Nanti cerita. Nah, ini batik Maus. Batik Maus. Kenapa namanya Maus? Mungkin orang di luar Cilacap nggak tahu. Kalau batik, saya ngambil daerah, nama daerah aja sih. Maus itu nama daerah itu di? daerah kecamatan di Maus, di Cilacap. Ya. Jadi saya cuma melihat di situ memang banyak pembatik, tapi belum tergarap maksimal ya. Nah itu aja sebenarnya. Jadi ya memang karena budaya orang Maus di situ membatik zaman dulu gitu. Tapi mereknya sendiri apa? Raja Samas. Oh, Raja Samas. Ya. Batik Maus, Itu mereknya Raja Raja Samas. Emang di situ ada batik-batik lain? Jadi di situ itu semuanya membatik. Semuanya Hampir membatik. semua pembatik umur 60 tahun ke atas lah. Oh. Balita. Yang muda-muda? Yang muda-muda mah pada pergi-pergi biasa, keluar-keluar. Nah, itulah. Kenapa? Berarti batik ini nggak menjanjikan waktu itu? Iya, tidak menjanjikan. Jadi, karena? Ya mungkin dari pendapatan, mungkin dari belum ada yang terlihat berhasil mungkin ya. Jadi kan anak muda pengennya itu ekspres, jadi banyak yang lari keluar mencari kota. Ya. Keluar kota, keluar negeri, kemana gitu. Ya, itulah yang bikin tertarik loh. Padahal ini sesuatu yang berharga banget gitu. Kenapa pada nggak mau ya? Gitu kan jadi menggelitik ya kita teh. Kenapa sih pada nggak mau? Padahal kalau dilihat dari usaha kita udah punya sumber daya dong. Nggak perlu mikir lagi gimana caranya sumber daya gitu. Tapi ya itulah yang akhirnya saya menggeluti batik Maus ini. Nah, kenapa namanya batik Maus? Karena memang asalnya kan saya mau mengpatenkan Mausnya, tapi nggak bisa karena itu nama daerah. Akhirnya saya nggak pakai nama anak saya Raja Samas, jadi Raja Samas Batik Maus gitu. Raja Samas.
Iya. Sebelum terjun ke usaha batik, banyak cerita di sini. Oh Ya. iya, banyak banget Jadi Pak. dulu awalnya usahanya apa? Saya dulu konveksi di Bandung. Konveksi Jadi di dulu Bandung. saya konveksi. Bikin apa ini? Bikin baju atau? baju-baju. Dulu saya pernah main distro awal-awal tahun 2000-an itu. Jadi begitu mulai rame-ramenya distro itu, saya ikutan bikin distro gitu. Terus dulu bikin ya toko-toko gitulah ya, Forjet distro dulu zaman dulu gitu. Sukses? Enggak sih. Oh enggak. Kalau sukses nggak mungkin kesini Mas. Oh oke. Itu di Bandung. Emang aslinya dari mana? Saya kebetulan di Bandung, asli Bandung, tapi suami saya orang Cilacap. Oh Nah, gitu. oke. Ya Cilok lah. Cilok. Cinta lokasi. lokasi. Dulu sama-sama di kampus di Kampus. Unpas ya gitu. Jurusan apa? Teknik industri dulu. Oke. Bareng-bareng. Jadi masih ada konteks lah ya. Masih kepake banget malah. Kepake banget malah Begitu ya. saat iya kita usaha tuh semuanya terpakai lah yang kita pelajari di teknik industri itu terpakai. Ternyata baru terpakai. Ternyata. Tadinya ini oke. Tadinya saya kerja Tadi di- distro. Mm-mm. Berapa lama bisnis distro? Saya bisnis distro terus tahun 2000-an ya 2000 sampai 2004. Nah, waktu itu juga konveksi nggak hanya kaos juga sih. Jadi bikin baju, bikin apa gitu. Jadi saya masih karena dulu masih terbatas ya tenaga kita punya modal. Jadi saya masih motong sendiri Ide gitu kan. kreatifnya juga terbatas. Iya, karena masih disambi kerja Pasarnya juga. juga terbatas ya. Iya. Bersaing dengan yang lain kan distro-distro banyak sekali di Kalau Bandung. dulu masih belum, Pak. Oh, belum. Tahun 2000-an masih baru muncul. Kalau sekarang mah udah banyak banget. Dulu mah Nah, kita terus kenapa gagal? kenapa 4 tahun loh ini ya. Iya lumayan juga. Jadi waktu itu saya kan ceritanya saya lagi mau motong nih waktu pas motong Malkai kita kan biasa kalau motong malam kan jam 3 karena saya juga masih bekerja jadi disambi gitu kan. Jam 3 saya motong terus tiba-tiba si alat mesin potong saya tuh ke tembok gitu yang ada kayunya akhirnya nggak jalan. Lah saya udah rusak otomatis rusak. Saya udah pusing aduh gimana ini nggak jalan mana harus terpotong gitu kan nanti pokoknya udah bete banget gitu sih udahlah bismillah nanti kita cari lagi mesin ke Otista. Nah waktu itu saya nyari kan ke Otista Jakarta Bandung. atau Otista Bandung? Bandung. Oh, Bandung. Nyari ke toko mau nyari mesin potong ke toko mesin terus ketemu sama orang dia dari Inggris itu Mr. MJ sama Julia Orang bule nih? Orang bule ya orang Oke. bule. Ngapain dia di Otista? Dia tuh bawa baju katanya pengen bikin baju seperti ini nanya ke orang-orang situ kan tukang ya Orang-orang nggak ngerti. nggak ngerti kan banyak yang ini nanya ke pinggir jalannya nggak pada ngerti pakai bahasa Inggris ya pada bingung tok kan terus akhirnya saya tanya kenapa ini Mr. Renjit ini saya mau bikin kayak gini di mana ya katanya di Indonesia oh saya bisa aja sini ikut saya aku bilang gitu langsung kalau dulu mah kan internet belum banyak ya Iya, masih ya itu Jadi kebetulan fisik juga dia datang, Iya. kebetulan ketemu sama saya Teh Eis. iya. Terus bilang, udah sini Udah saya bisa ayo ke tempat saya dulu Terus tapi dia order. dia langsung order saya mau beli mesin dulu tapi itu sudah ngikutin beli mesin terus tak aja ke tempat terus dia bikin baju-baju yang waktu itu yang ya baju-baju orang Eropa itulah Pak yang minim-minim Oh, untuk diekspor. untuk diekspor ke Eropa ke Eropa. Lewat Jadi Inggris. ya ke Rochester Pak kita ke Oh, Rochester jadi oke. akhirnya kita bikin sampel dia kan waktu itu tidur di Preanger katanya dia saya tidur di sini cuma dua hari gitu kan bisa nggak bikin sampel bisa-bisain bisa pokoknya begitu bikin balik lagi oh ini kurang ini balik lagi terus langsung bikin balik lagi terus itu sampai Dalam berapa- 2 hari akhirnya dia. dalam 2 hari akhirnya oke. kita deal Terus gitu. pesan. Langsung pesan Pak Berapa tapi memang banyak? kapasitas tidak banyak waktu itu hanya sekitar 50 dulu jadi satu item 50 satu item 50 Oke, ini Jadi, sampel lah ini. sampel ya dan kita ngirimnya juga memang pakai sampel gitu Pak ya Oh, itu oke. menyiasati ya jadi kita pakai DHL terus kita ya biasa kalau keluar kan pakai cap Tapi not for kemudian sale. dapat pesanan nggak dapat akhirnya? pesanan jadi Berapa kita terus banyak itu rutin terakhir? itu tuh kita rutin memang nggak banyak tapi lumayan gitu Iya, jadi sering, LCL terus sering menerus. terus rutin dari tahun 2001 terakhir tuh 2004 Tapi kan tadi cerita distro gagal tuh di mana gagalnya? ya ini Karena mesin rusak, berproses ya mesin terus sudah rusak nggak bikin lagi, nggak bikin ternyata lagi. harus bikin ini. betul Mas ada orderan itu masuk jadi akhirnya distro saya tinggalin kan karena ini lebih menjanjikan harganya juga lebih bagus kemudian bahannya juga dari segi jahit juga nggak terlalu nggak terlalu sulit lah kalau menurut saya gitu saya gampang ngasih tahu ke teman-teman gitu tidak terlalu banyak permintaan juga gitu kan nah akhirnya by proses gitu kan kita dari 2001 tuh terus ekspor sampai 2004 terus sudah 2004 kan dia selalu datang ke Indonesia tuh sebelum kita kirim barang
setahun 2 kali tiap 6 bulan kan. Oke, cek dulu gitu. Setelah cek oke, barang berangkat ya seperti biasalah QC dulu gitu kan. Nah di 2004 ini dia datang, pada saatnya dia ketemu sama temennya, katanya teman sekolahnya dia gitu dulu. Ya oke, terus dikenalin, dia bilang ini nanti si Mr. Sanjay ini yang akan jadi wakilnya dia di Indonesia, biar saya nggak warawiri bolak-balik Indonesia katanya. Saya delegasikan aja nih ke sini. Ya oke, saya kan awalnya percaya juga gitu kan. Tiba-tiba ya mulai dari situ udah mulai agak kok malah mulai nggak enak ya, mulai agak macet gitu, mulai Mr. Sanjay ini. Ya, jadi dari ini sana orang asing juga. Orang Oke, terus ya orang asing juga. Jadi dari Mr. MJ kalau uang udah dikasih, dia nggak dikasihin Pak ke saya. oh, Lah, sama sini Mr. udah. Sanjay ini nakal ini Nakal kelihatannya. ya. Oke. Saya tuh sampai nungguin tuh kalau misalkan mau ini kan Mr. MJ udah kasih saya, udah kasih uang nih saya kan. Iya. Saya sampai nungguin tuh di Bahu Reksa, kan rumahnya dulu di Bahu Reksa. Nungguin semalaman begini aja, nunggu dia keluar karena ditelepon nggak diangkat gitu. Kesel banget gitu kan. Baik proses, tapi sampai sekarang memang nggak berhasil juga. Sampai hari ini. Artinya ngemplang dia ngemplang, ini. ya ngemplang. Tapi nggak ngelapor ke Mr. MZ ini? Saya sudah lapor juga ke Mr. MJ, terus Mr. MJ katanya udah negur, udah marah-marahin dia, udah ini. Tapi tetap aja. Tapi ternyata dianya juga ke sana nakal juga, Pak. Jadi Oh. dia ngambilin barang, tapi nggak dikirim juga ke dia, gitu. Jadi punya saya dikirim. Jadi arti intinya si Mr. MJ bilang, iya saya juga order ke dia kok, suruh kasihin ke saya kok nggak dikasihin. Terus jahitannya juga acak-acakan, seperti itulah. Akibatnya apa buat Teh Eis? Saya kan akhirnya nggak bisa bayar karyawan, nggak bisa bayar pabrik, nggak bisa apa. Kan saya pusing juga waktu itu. Aduh gimana ini, jadi jalan satu-satunya ya untuk menutup yang terpenting karyawan ya. Kan kasihan gitu kan, udah bekerja gitu kan. Ya udahlah, saya akhirnya jual rumah, jual mobil, jual mesin, ya buat nutupin itu semua. Dan pulang lagi ke rumah. Habis banget Pak. Sudah tinggal 10 mesin Pak waktu itu. Saya tinggal dari berapa mesin? Dari sekitar 50 lah, 50-an mesin, udah tinggal 10 mesin. Terus saya balik lagi ke rumah orang tua gitu kan. Nah rumah orang tua, suami saya mungkin merasa malu, aduh malu banget ya katanya pulang. Kesannya gagal, memang iya sih Pak, gagal. Lain, begitu kita pulang kan kebetulan saya kan banyak bersaudara. Saya 5 bersaudara, saya anak paling besar gitu kan. Terus udah gitu saya banyak adik-adik kecil-kecil, jadi saya pulang lagi ke orang tua karena udah nggak punya rumah, udah mau ini udah bingung banget lah. Akhirnya suami saya, udah yuk pulang aja yuk ke Cilacap katanya. Lah Mas terus gimana kerja, kan waktu itu suami saya masih kerja di Nike di Bandung kan. Sepatu. Iya sepatu di Feng Tai. Udahlah katanya kita mulai aja lagi dari awal gitu. Dengan modal 10 mesin tadi? Iya dengan modal 10 mesin. Akhirnya suami saya keluar kerja, waktu itu keluar kerja kan karena masih mungkin swasta, terus kerja juga belum lama, belum dapat pesangon juga nggak banyak gitu kan. Tapi kan modal 10 mesin udahlah bawa pulang. Terus waktu saya nyari truk kan, ya udah pakai truk aja. Kalau kita nyewa truk langsung kan mahal ya Mas ya, itu pasti dihitung pulang pergi. Jadi saya nangkring dicaringin pagi-pagi nyari truk yang arah pulang ke Maos. Iya nyari mobil gitu ya? Iya nyari mobil itu lebih murah gitu kan. Kalau misalkan kita sengaja sewa, nanti dia ngitungnya bolak-balik. Jadi saya nyari yang dari Maos ini kan biasa ngirim beras tuh. Nah pulangnya kan daripada dia kosong ngangkut kan. Nah itu saya, tapi memang kita harus rajin nongkrongin. Jadi gitu kan. mulai dari awal lagi. Iya mulai dari awal lagi. Jadi saya begitu datang ke Maos, waktu itu sisa uang tuh udah tinggal berapa, sekitar 2 juta gitu kan. Dipakai buat bayar itu tuh 700, bayar truk tuh ngangkut mesin, ngangkut apa. Terus akhirnya suami, ya udahlah daripada hemat kita ikut truk aja. Ya udah saya ikut truk kan, sama anak saya yang perempuannya masih berapa tahun ya dulu, 3 tahun lah, 4 tahun. Jadi kita tuh di belakang truk ditutup, dikasih lubang sedikit untuk menghematnya. Nanti saya belum tahu nih kehidupan apa nih yang di Cilacap. Udahlah sampai bapak saya, kamu beneran mau ikut ke Maos gitu? Bapak masih mampu loh gitu kan. Enggak lah Pak, saya udah nikah, saya kan ibaratnya ingin menjadi orang istri soleha juga bagi suami gitu kan. Udahlah saya ikutin aja kemana suami saya pergi gitu. Bismillah lah, Allah pasti ngasih jalan gitu. Ya cuma prinsipnya itu aja. Jadi ya udah ikut di truk, ya selamat sampai Maos gitu. Ikut sampai truk, ternyata beginilah, begitu sampai Maos, kehidupan itu baru dimulai ternyata gitu kan. Lebih pedih. Drama. Iya Pak, ternyata inilah start-startnya dimulai Mas. Jadi saya datang ke Maos, ya orang bilang ibu kota itu kejam ya.
ternyata kayak Lebih menurut saya, kejam mulut orang desa. diomongin ya, Oh, karena diomongin. lingkup sana ya. Sampai sekarang kayaknya masih diomongin loh, Pak. Jadi begitu datang mungkin karena kita gagal. Kalau orang kan mungkin datang pulang ke desa itu kan bawa mobil. Cerita keberhasilan. Iya, bawa oleh-oleh banyak mungkin. Ini bawa problem. Gitu, bawa problem bener. Saya tuh sampai pulang tuh orang tuh udah nggak mau ngelirik gitu kan. Sampai wah semuanya negatif banget gitu kan. Kita sholat aja sampai percuma sholat macam-macam lah. Sampai segitu? Sampai segitunya Pak. Sampai waktu pas saya pulang itu saya kan punya anak angkat ya yang saya ambil di Bandung dulu gitu kan. Sampai saya tuh dilaporkan polisi karena saya tuh nggak sanggup membiayai anak angkat itu. Sampai saya tuh disidang Mas waktu itu tuh. Saya tuh sampai aduh ya Allah ini apa lagi gitu. Sampai diseret ke kantor polisi, sampai diseret ke desa gitu kan. Hanya karena katanya saya tidak mampu membiayai itu anak gitu kan. Ya Allah saya sampai walaupun nggak mampu tapi dilihat dulu lah gitu kan. Dulu tuh sampai Pak polisi tuh nyangkanya anak yang saya angkat itu anak saya yang perempuan ini karena kebetulan anak saya perempuan kan ya maaf gitu ya agak hitam gitu kan. Anak angkatnya putih banget gitu sampai Bu polisi itu bilang, "Pak ini anak angkatnya apa ini yang perempuan?" "Bukan Pak, ini anak angkatnya yang ini yang gemuk yang putih." Langsung polisi, "Ya ampun nih." Ini sehat ini. Iya, malah sampai akhirnya waktu itu ada kepolisian yang baik, mungkin karena polisi juga menyelidiki kali ya, bener apa enggaknya gitu kan. Jadi di desa ada persoalan seperti ini juga ya. Oh, iya. Orang ngurusin orang, saya pikir hanya di kota besar. Malah di kota besar Baik, enggak. jadi berapa lah? Nanti kita cerita Iya, ya, oke. Mas Roni. Karena yang menarik juga pernah diundang ke luar negeri Iya. untuk belajar. Iya, di Flinders saya dapat. Di mana? undangan. Negara Di mana? Adelaide, Australia. Adelaide ya. Adelaide ya. Oke. Jadi di sana nanti cerita belajar apa, kok bisa sampai di sana. Betul. Berapa lama? Sekitar 6 bulan lah fellowship. Waduh. Dan waktu berangkat katanya nggak Nggak bawa punya. duit 1 sen pun. Nggak bawa duit 1 sen pun Wih, ini. ini drama lagi nih ya. Nanti Proses. ceritain ya, kita Oke. pasti ingin mendengar, tapi kita kelihatannya harus ngasuh disik ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Teis. Oke. Ya, Mas Roni, Mas Andi, ngopi ngapak? ngobrol pintar, ngasih dampak. Iya. Halo Kanca Sedulur, Nyong Mas Roni, Nyong Mas Andi, ajak lale. nonton dewek, Neng ngopi ngapak. ngobrol pintar, ngasih dampak. Mas Roni. Mas Andi, Ngopi ngapak? ngobrol pintar, ngasih dampak. Dan kopinya jangan lupa, kopi Kopi Kailasa Mitra BI Purwokerto. Satu hari kita harus undang kopi Kailasa ya, Betul, betul. karena setiap kali kita udah Nggak nyebut, fair ya, kita iya pakai kopinya terus, kita minum, tapi orangnya nggak belum kita panggil-panggil. undang. Ya udah minimal kopinya, produknya dulu. Nah, Mas Roni menarik sekali ya perjalanan hidup, tapi ini belum berakhir ini Belum, kelihatannya. belum. Coba apa yang mau digali lagi soal jatuh bangun tadi ini? Tadi baru jatuh sekali sepertinya ya. Iya, dua kali. Oh, dua kali tadi Dua ya. kali. Kita akan cek. Jadi gini, Teh Ais, tadi kan masuk bagaimana suasana desa begitu Iya. banyak tantangan. Nah, apakah di situ di tengah-tengah tantangan itu tiba-tiba ada ide untuk mengangkat Maos di situ berarti ya? Iya, di tengah tantangan dan Itu tekanan. gimana tuh ya? Dari tekanan tuh gimana ceritanya? Nah, itu jadi mulai situ kan saya sambil begitu pulang ke Maos kan kita memang nggak punya uang sama sekali Pak. Terus terang aja uang yang tersisa itu ya habislah buat makan ini akhirnya untuk bertahan hidup ya biasalah kembali lagi sama Allah ya puasa Daud gitu kan. Jalanin kunci kalau lagi itu kan. Terus minta waktu itu kan cuma ada nenek dari suami masih ada. Cuma itu satu-satunya yang baik Pak. Jadi kalau udah mau makan nggak punya teh suami saya udah kamu kesana minta-minta ya udah terus sering ngobrol itu sama nenek saya Uyut berarti kalau saya Uyut ya Uyutnya Anak. iya jadi suami saya tuh Uyut cucunya. Iya. Nah itu sering ngobrol terus dia banyak cerita zaman dulu saya dengerin aja karena waktu itu memang saya lagi butuh gitu kan ya butuh asupan semua jadi dia cerita tentang Maos tentang cerita tentang keturunan bahwa suami saya di situ tuh adalah turunan Penatus yang banyak yang wah pokoknya
manis-manis banget deh gitu ceritanya, tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Terus saya dengerin tuh, saya petik hikmahnya, ternyata di situ dia juga bercerita tentang masalah batik, bahwa zaman di sini itu dulu tuh zaman penjajahan Belanda, dia bilang kalau misalkan ini tuh kita pakai batik, nenek saya, uyut saya tuh bilang begitu, uyut. Jadi misalkan ini orang elok dipakai orang, ini tuh sandinya begini. Terus kan saya tertarik tuh, kok ternyata ada ya sesuatu yang bagus gitu kan di sini. Terus saya dengerin, saya gali, saya simak, terus udah gitu saya tanya sama suami, Mas bener apa Mas di sini banyak pembatik gitu kan? Oh iya nih punya ibumu juga almarhum nih, batiknya banyak gitu kan. Oh iya bagus-bagus, terus saya itu langsung saya buka-bukain peninggalan. Oh iya bagus-bagus ya gitu kan. Terus itu saya belum ngeh waktu itu kan. Terus saya pas pikir-pikir ngeliat waktu itu ibu-ibu masih di Maus tuh 2006, 2005 tuh masih banyak yang batik yang tua-tua gitu kan. Saya jalan-jalan tuh saya berpikir loh kenapa ya ini kok nggak bisa muncul gitu kan, nggak bisa, padahal ini sesuatu ya potensi besar banget dan bagus lagi. Nah itu salah satu kecerdasan yang tidak bisa kita miliki kan, yang tidak bisa kita miliki. Saya pikirnya gitu kan. Terus udah gitu SDM-nya udah ada, terus saya konsultasi sama suami, Mas kita angkat batik aja yuk. Terus ya udah coba aja karena di sini semua bisa batik kok, Mas Lor Mos Kidul katanya. Tapi gimana ya Mas caranya ngajakin? Ya udah kita ngajakin aja, kita lapor ke desa, kita mau buka usaha batik gitu. Terus gimana? Udah nggak apa-apa, ini kan masih saudara semua, suami saya bilang. Itu dari pertama kita masuk Maus Kidul tuh sampai ujung tuh semua saudara, sabondoroyot gitu. Jadi pasti mau lah katanya. Kalau kita nggak punya uang dibayarnya kapan-kapan pasti mau gitu kan, suami saya bilang gitu. Ini nggak punya modal ini ya? Nggak punya modal. Cuma ide aja ya? Ide kan, masih ide. Terus ya udah tuh kita coba. Nah, tapi di situ saya masih jalan konveksi kan waktu itu. Saya sudah ngumpulin orang di balai desa, terus udah gitu kita paparan gini-gini, terus ya Enggi ya orang desa kan iya mau begitu. Ya udah Bu, nanti kita mulai ya Bu. Yang mau silakan mendaftar. Begitu selesai bubar Pak, nggak ada yang mau ikut. Lah ini sih kepriwe bubar. Kenapa nggak mau? Ya mungkin karena mereka a priori juga kan, karena begitu kita datang dianggap orang gagal lah atau apa mungkin macam-macam lah ya. Jadi begitu saya datang paparan cuma Enggi, begitu selesai bubar gitu. Lah ini sih gimana kita mau ngembangin nggak ada orangnya gitu kan. Terus ya udah nggak apa-apa lah, kita ini dulu aja, konveksi dulu gitu. Ya udah, terus saya kan sambil disambi juga ngajar karena untuk mempertahankan hidup kan nggak mungkin saya kan minta sama Uyu terus, nggak mungkin. Akhirnya saya ikut guru bantu waktu itu Pak, 2000. Di mana? 6 dari pemerintah kan ada WB Wiyata Bakti gitu. Nggak di. Saya di SMK dulu. SMK. Saya kan di SMK, ngajar di SMK Ngajar Sampang. apa itu? Teknik mesin kan di situ ada otomotif ya. Jadi saya ngajar gambar mesin yang kayak gitu-gitu. Sesuai dengan inilah. Ya udahlah, ikut guru bantu dulu sambil saya kumpul-kumpul. Dan mungkin karena saya orang apa ya, naluri bisnis, saya sampai lirik-lirik juga ini apa sih yang bisa saya kembangkan gitu kan di situ. Nah, terus saya jalan di situ ada Intan Motor. Dulu kan lagi rame tuh zaman apa ya, Yamaha yang selalu di depan zaman tahun 2007 tuh lagi rame banget. Nah, kebetulan di Sampang itu ada salah satu pengusaha motor. Jadi dia selalu bikin jaketnya itu selalu ke Tasik waktu itu. Nah, saya intip kan. Nah, ini harus bisa sama orang itu. Kita dijualnya di Cilacap, masa pesannya ke Tasik gitu kan. Nah, ini saya deketin. Dapat tuh, Pak. Dapat orderan. Bikin jaket Yamaha itu. Dia tuh sebulan minta sampai 2.000 itu waktu itu Intan Motor. Waduh, 2.000 bikin satu aja saya kayaknya duitnya nggak ada gitu kan. Terus saya bilang sama Pak Wagio itu yang punya, Pak, tapi saya nggak punya modal loh Pak, terus terang aja gitu kan. Ya udah aku modalin, kamu butuh berapa nih? Tak DP-in 50%. Saya kaget juga, beneran loh Pak DP-in 50%, aku bilang gitu kan. Bapak kan nggak tahu tempat saya, gitu. Saya cuma bilang di Mawas, Bapak juga belum kenal. Saya percaya, dia bilang. Ya udahlah, Bismillah. Saya kan langsung dari situ, alhamdulillah. Mungkin tangan Tuhan ini ya. Lah iya, lah kan Pak tiba-tiba orang yang kita datang sales gitu lah, ibaratnya nawarin, dia percaya, order langsung ngasih uang gitu kan. Gimana kalau saya jahat gitu kan? Iya. Tapi ya nggak ngerti, dia percaya gitu kan. Wah ini saya nggak boleh menyia-nyiakan kan dari situ. Terus saya pulang, Mas ini gini, kita dapat orderan jaket nih 2.000. Terus ya udah saya juga ke Bandung tuh anak saya tuh masih kecil-kecil, saya bawa semua nyari bahan gitu ya. Pokoknya selalu saya bawa gitu. Yang kecil digendong dia apa itu dua-duanya masih kecil gitu. Nggak pernah lepas waktu itu. Nah itu sampai akhirnya si Pak Wagi itu, kok kamu nggak punya kendaraan? Kan selalu kirim pakai beca. Tapi udah ambil motor, nanti pakai jaket aja itu saya sampai punya berapa motor ya waktu itu, sampai 4 apa berapa gitu kan.
nggak punya, terus ke sana memang orangnya baik, saya nggak pernah pakai apa-apa. Kok kamu nggak punya emas-emasan, kamu harus punya ini, saya tak ikan punya toko emas juga nih, kamu ambil emas nanti bayarnya pakai jaket, kayak selalu kayak gitu kan. Berproses, iya baik banget Pak itu, alhamdulillah gitu kan. Terus? Sampai akhirnya, lah Mas ini kita udah punya modal untuk kembangin batik. Akhirnya motor itu saya jual. Motornya saya jual, waktu itu dapet sekitar 12-18 jutaan lah. Nah waktu itu, nah ini baru kita bisa usaha batik. Dan kita harus bayar dulu, nggak usah kayak kemarin cuma ngomong aja karena nggak punya duit. Oh jadi akhirnya ibu-ibu yang ada di situ diberdayakan, diajak jadi mitra. Diajak jadi mitra Pak. Jadi pertama 1, terus 2. Udah mulai percaya nih mulai orang-orang percaya lihat ya. gitu. Nah sekarang mitranya ada berapa? Ada hampir 100 sekarang. Lumayan lah alhamdulillah. Jadi dulu dilirik sebelah mata, sekarang jadi sumber pendapatan. Iya alhamdulillah lah bisa membantu ya teman-teman sekitar gitu. Nah, itu proses, terus saya sudah mulai ngembangin batik. Terus itu kita selalu apa ya, teman-teman tuh ini batik kan kita udah selalu ngelihat tuh kayaknya pasar harus gini gitu kan. Kan kalau batik Maus kan kayak gini hitam-hitam gitu Pak. Terus kalau saya itu kita kasih warna merah ya gitu kan. Lah batik dari dulu apa bahasa Jawa ya, aku terangin bahasa Sunda ya, iya. Nggak ada batik warna merah, dia bilang si Gemeyanti warnanya kayak kue gitu, seperti ini terus, jangan lihat kayak gitu Bu, kita harus ini pasar, saya bilang. Tapi orang nggak ngerti, sambil ngomel-ngomel ini batik apa ya? Ya namanya orang. Ternyata justru itu yang laku. Iya, karena kan pasar kita ya menyesuaikan dengan permintaan pasar, tren di masyarakat ya. Betul itu Mas. Tapi jadi warna merah dulu nggak biasa. Nggak biasa, dia bikinnya yang gelap semua, gelap-gelap semua. Batik Maus. Ini masalahnya lupa bawa contohnya ya. Nggak diingetin ya, tapi nanti mana baju? Ini baju yang dipakai. Oh baju yang dipakai. Iya baju, tapi kain-kainnya. Iya kain-kainnya lupa ini. Nanti kita lihat di gambar aja gitu ya. Insert ya. Iya boleh. Iya. Nah itu. Oke, jadi apa yang membuat batik Maus ini istimewa dibandingkan batik Indonesia lainnya yang sudah banyak sekali itu? Nah itu saya waktu itu terus saya kan meneliti juga kan dari omongannya Mbah Uyut ya, dari Uyutnya suami, pihak suami, dari buku-buku. Karena kebetulan dulu itu sebelah rumah saya itu adalah pendopo penatus gitu kan, karena memang keluarga suami masih penatus, jadi masih banyak tertinggal apa-apa. Nah dulu tuh saya runtuhin. Penonton di luar Banyumas Cilacap nggak ngerti penatus itu apa? Penatus teh jadi kayak bangsawan gitu. Kepala desa. Kumpulan kepala desa. Jadi penatus. Ketua kepala desa. Ketua ya? dari kepala desa. Ketua penatus. Dari kepala desa, penatus. Oke. Nah itu dulu saya juga nggak ngerti. Orang berpangkat lah kalau di desa itu ya. Iya, saya nggak paham akan punya batik Pak, karena sebelah itu kan pendopo zaman dulu gitu, itu kan pendopo pemerintahan. Saya bongkar kan takut. Waktu saya bongkar aja Mas ngeri banget gitu, rumah tua gitu kan, nggak ngerti batiknya bakal maju ya dulu, nggak kepikiran gitu kan. Ternyata itu jadi tempat pembatikan. Nah iya, harusnya kalau misalnya sekarang saya bangun lagi seperti dulu Pak, bikin pendopo lagi, saya lagi proses lagi. Nah itu saya pelajari dari buku-buku, ternyata batik Maus ini unik juga ya gitu kan. Dia peninggalan sejarah. Ada sejarahnya, ada ceritanya. Ada ceritanya. Terus teksturnya apa bedanya dengan yang lain? Jadi kalau menurut sejarah itu batik Maus itu kan dibawa sama Laskar Pangeran Diponegoro abad 18 itu. Jadi di kita itu sebenarnya itu di batik rakyat, batik sandi perang. Beda dengan batik Banyumas ternyata. Kalau Banyumas itu kan dulu di bawah Solo, jadi dia batiknya halus, kecil karena memang buat upeti kan ke sana. Kalau di kita memang untuk antar masyarakat, untuk memberi isyarat bahwa di situ ada Belanda, di situ ada apa, di situ ada sampai segitunya. Sampai segitunya, makanya menarik. Bagus banget kalau menurut saya gitu kan. Ada ceritanya. Nah iya, jadi storytelling untuk satu lembar batik tuh ini banget gitu kan, seperti kayak dalam ladrang gitu manis ya. Dalam kayak ladrang manis, terus bahwa saya bicara dulu tuh kalau ini tuh menggambarkan bahwa di sini itu di samping kue ladrang kita selalu bikin setiap tanggal 10 Ramadan kue satu tuh. Masyarakat setempat setiap seluruh bikin itu tuh menyimbolkan bahwa Maus itu adalah gemah ripah luwih jinawi, terus di sini ada makanannya, di sini ada ininya, di sini diceritain sampai sama detail kayak gitu. Kayak buntal gabahan ini tuh adalah nanti yang untuk apa namanya, yang untuk kalau perang-perang itu tuh yang granat itu, granat bukan yang buntal gabahan granat. Itu ini nanti di sini ada
ada apa untuk Oh, penjajah jadi dia. apa yang dipakai itu sebenarnya sandi ya? Sandi, ya Untuk itu. menyampaikan pesan ya, Betul. tanpa diketahui oleh Belanda. Iya, zaman dulu tuh seperti itu. Lucu nih, belum Iya. seru ini. Jadi Kayak kalau cebong pakai ini kumpul. hati-hati ada ini, hati-hati ada Iya ini. dan betul, itu seterusnya. saya tahu dari uyut saya tuh. Wah menarik. Kalau ini pesannya apa ini pesannya ini? Kalau ini kan Belarak Sineret, ini pesannya hidup berharmonisasi, bertetangga. Oh, Ini Belarak Sineret, jadi lagi nyindir berkeluarga. kami nih. Kalau tidak Iya. harmonis ya. Kita kurang rukun ini Ya, rukun kelihatan. Mas. Oh, jadi pas nih pakai ini nih. Itu saya kan langsung insting saya, loh ya Allah ternyata ini bagus banget gitu kan, beda gitu kan. Nah, Mas Roni dan saya itu tertarik dengan cerita kok bisa ke Adelaide di Oh. Australia itu bagaimana ceritanya itu? Sampai 6 bulan. 6 bulan Sampai dapat 6 bulan. fellowship ya, Iya, itu iya. sekolah itu. Nah berproses lah ini ya. Nah akhirnya saya yang bisa ngembangin batik Maos, terus saya sering ke kementerian kan ini teman-teman ini gimana dong gitu kan. Jadi saya bisa jadi juara pemuda pelopor dulu 2009, dulu kan masih pemuda 2009. Pemudi. Oh pemudi ya, Iya. masih kategori pemudi lah masih Iya. gitu kan. Kami masih pemuda sampai hari ini. Makanya panggil Sama Mas. Masih Iya, 20 orang tahun. nggak mengakui nggak apa-apa, yang penting kami merasa kami pemuda. Iya, Saus banget. betul. Alhamdulillah ya. Dan Ya, dari itu situ gimana? kita by proses, alhamdulillah sering jadi perwakilan di negara-negara, hampir 30 negara nih batik Maos nih kita pameran. Jadi Oh, ikut muter, kurasi, muter. muter. Oh, oke. Jadi ikut kurasi selalu lolos, kurasi lolos gitu kan. Wow. Dan itu nggak mudah gitu kan. Karena yang daftar tuh bukan satu dua Oh kan. iya, Ratusan batik-batik di ribu, Indonesia banyak banget, dan ya. semua punya cerita juga. Nah iya, semua punya storytelling sendiri-sendiri Iya, kan. nah terus? Ya alhamdulillah, terus akhirnya kita mungkin karena saya udah mulai bagus lah ceritanya. Akhirnya saya dipanggil lah sama salah satu pejabat gitu ceritanya. Dipesenin batik yang memang ada logo Tempat instansinya. tempat instansinya bekerja gitu. Ini instansi kita ada sekitar 13.000 katanya. Kamu bikin ya. Terus kita biasa nego harga gini. Ya udah Pak, oke kalau gitu deal lah waktu itu di harga tertentu kan. Pakai logo ya, iya oke. Terus saya bikin, terus saya distribusi. Waktu itu udah terdistribusi sekitar 5.000 lah saya distribusikan. Kan seluruh karyawan itu dapat semua gitu kan. Oke. Nah, setelah 5.000 saya dipanggil lagi. Terus dipanggil bahwa kalau intinya kalau saya berusaha di situ ya harus ada apa ya? Komisi. Komisi lah. Saya kan orang polos ya, Pak. Lah kan saya sudah bayar pajak gitu. Bener kan saya sudah bayar pajak Jawabannya gitu kan. udah benar. Terus? Iya, tapi ternyata bukan pajak yang gitu, Pak. Jadi pajak masyarakat, kalau masyarakat kita di Cilacap itu ada sekitar 2 juta orang. Jadi satu orang itu harganya kan 5.000 katanya gitu. Terus kenapa nggak ngomong dari awal ya? Kalau ngomong dari awal kan saya bisa selip-selipin. Masukkan dalam hitungan. Iya, tapi kan Ini hitungan udah pas, tahu-tahu udah nawar, dimintain. udah dimintain. Akhirnya? Dan saya sampai bilang, lah buat apa sih uangnya kan lebih banyak gitu kan. Mereka kan pejabat kan lebih ini Ya kan. udah kaya Udah lah kaya itu. lah istilah. Malah besoknya langsung keluar, dilarang pakai batik Maos. Dan semua di stop langsung waktu itu. Udah. Aduh, saya nangis Pak waktu itu. Kacau. Nangis kacau. banget. Karena kan bukan Jadi uang di tengah sedikit. jalan diberhentiin hanya Diberhentikan. gara-gara nggak mau ngasih pelicin. Iya, nggak mau ngasih. Dan itu tuh saya tuh sampai nangis, udah gitu. Mungkin karena karyawan juga takut ya sama ini. Jadi banyak yang Bosnya. dikembaliin. Hah. Udah jadi dikembaliin, diminta lagi. Saya tuh sampai, aduh Padahal ya ini Allah. udah beli bahan-bahan banyak. Udah ini. jadi, udah ada yang tiap Udah. distribusi. Jadi 5.000 udah terdistribusi. Kejam Terus betul itu orang ya. Nah itu, aduh saya sampai nangis terus. Karena kan saya orangnya, saya nggak bisa menerima begini aja nih, diinjek enak aja gitu kan. Sampai suami saya tuh pribumi di sini gitu. Dia bukan yang bikin pribumi, saya pribumi di sini. Saya harus berjuang suami gitu. Orang lokal lah ya. Iya orang lokal lah. Gimana ke orang bukan lokal gitu, ke orang lokal aja berani gitu kan istilahnya. Terus Saya maju ke DPR Pak, waktu itu ke DPRD, saya maju gitu. Saya bawa ini kasus, tapi ya memang sih kita maksudnya diinikan juga gitu, ditampung, tapi nggak ada penyelesaian kan. Saya tuh sampai kesel banget, akhirnya saya tuh rugi sampai hampir 400 lebih lah, kurang lebih 400. 400 apa? 400 juta, Itu 2014. uang semua itu ya? Kain, Pak, kan udah jadi kain. Astaga, ini jatuh lagi nih. Jatuh ya. lagi, ini saya sampai nangis gitu. Sampai pembatik tuh udah Waduh, apa yang dijual kali ini? pembatik itu sampai pokoknya saya tetap ikut lah Bu, katanya mau apa juga kita tetap bersama. Saya tuh aduh Bu ya makasih gitu kan. Saya kalau misalkan mau egois saya udah selesai terus saya kerja aja gitu kan, karena masih
punya bekal pendidikan lah dari orang tua, kerja ayem, anak tetap tapi kan ngelihat ibu-ibu itu pada nangis, Bu jangan ditutup, Bu. Saya kan jadi terenyuh ya. Ya udahlah, bismillah yuk kita mulai lagi berset. Udah bingung gimana mau mulai gitu kan. Mungkin kalau 2014 ketemu, saya nggak bisa cerita, pasti nangis gitu. Nangis. Karena Baru ketemu gini udah nangis ya. Iya, nangis. Jadi Apa? 1 jam kita tungguin nangis ini. Dia telepon aja nangis. Waktu itu ada telepon kan teman saya yang anggota dewan, ini gimana, saya nangis terus akhirnya suami saya, nanti aja ya teleponnya, ini masih nangis. Jadi bagaimana kemudian bisa bangkit lagi? Nah itu dari situ suami kan ngasih support, terus udah kamu baca aja, mungkin kamu selama lagi sukses lupa sholat, lupa puasa, mungkin lupa ibadah. Ya kali ya Mas, terus akhirnya saya berdoa terus, ya Allah kalau memang ini jalan saya untuk usaha, berikan kekuatannya seperti itulah biasa. Terus ya memang kalau orang lagi jatuh, yang saya rasakan semua jadi rajin ya, semua sholat dilakoni. Semua sholat dilakoni. Itu rencana Tuhan juga itu. Ini orang kemarin lupa ini ya. Oke, nah, terus? Akhirnya waktu itu saya pas ngelihat di Facebook ada pendaftaran fellowship untuk ke Adelaide. Ya udah saya kirim aja lah. Saya juga iseng-iseng nggak berpikir untuk bahwa saya akan keterima, karena kan yang banyak juga Pak yang daftar. Dipublis kan, publis umum, pasti yang daftar bukan hanya saya dong gitu kan, banyak banget. Tapi nggak taunya terpilih gitu. Alhamdulillah, terus pas terpilih. Tentang apa fellowshipnya? Tentang gender, karena kebetulan saya tentang pemberdayaan, karena banyak karena pembatik saya kan perempuan semua gitu kan, ya tentang gender kan. Terus akhirnya tuh, Mas ini gimana ya kepilih tapi uangnya orang nggak punya uang. Lah ini kan ada iya sih beasiswa. Ya udah nggak apa-apa, waktu itu tak kumpul-kumpul ada mungkin sekitar 2 juta lah. Ya udah antar aja sampai Jakarta, kan karena semua visa semua gratis sudah. Nanti sampai antar Jakarta, nanti aku tak bawa lagi, ya udah antar Jakarta. Mas nih uang bawa dulu pulang, karena jenengan kan pakai mobil takut bocor atau apa. Jadi saya 2 kan juta itu dikasih ke suami untuk pulang ke Cilacap. Iya. Sementara saya nggak bawa sendiri, saya nggak bawa uang, memang nggak bawa uang sepersen pun. Mau keluar negeri nggak bawa duit. Saya pikirnya nggak apa-apa lah, karena kan ikut akhirnya pakai umum, nggak akan kalau ada masalah saya nggak ngeluarin uang, saya pikirnya gitu kan. Udahlah Bismillah, jadi begitu sampai kita di Changi itu orang pada makan, saya diem aja, aduh sebenarnya lapar sih. Tapi lapar, nggak ada duit. Nggak ada duit, Bismillah aja. Saya yang nangis dengernya. Kayaknya merana banget gitu. Jadi cuma, jadi ya udahlah Bismillah aja. Terus akhirnya sampai ke Adelaide itu waktu itu pagi kan jam 6, sekitar jam 6 pagi. Terus dijemput sama pemerintah Australia, karena kebetulan beasiswanya di pemerintah Australia waktu itu. Jadi dijemput sama pemerintah Australia, terus kita langsung dikasih apartemen, terus dibilang nanti turun lagi ya jam 8, kita langsung ke bank gitu kan. Oh iya, saya belum berpikiran bakal dikasih, karena kan menurut cerita teman-teman, kayak adik saya dapat beasiswa gitu kan, katanya lama gitu dikasih. Saya udah berpikiran, aduh mudah-mudahan, saya cuma berpikiran, mudah-mudahan pas di bank nanti suamiku udah nyampe Cilacap, uang udah ditransfer, karena saya udah lapar banget gitu kan. Jadi sebenarnya titip 2 juta tuh buat semuanya jaga-jaga aja. Iya, habis itu harus dikirim setengah, iya gitu kan. Uang 2 juta ini penting sekali. Penting dari dulu 2 juta melulu Pak, saya karena nggak tahu. Terus akhirnya begitu sampai di bank, terus ternyata kita langsung dikasih waktu itu 2.100 US dollar. Jadi Australia kan lumayan, bukan lumayan lagi, langsung saya sujud syukur. Itu berapa tuh? 20 juta lebih lah, 24 jutaan ya. 24 jutaan. Saya langsung telepon, Mas, alhamdulillah. Jangan kirim yang 2 juta. Saya kirim malah 10 juta. Saya kirim langsung, ini saya kirim 10 juta buat ibu-ibu pembatik yang kemarin belum sempat dibayar buat ini. Saya langsung kirimin terus. Nanti kamu gimana? Udahlah Bismillah, saya pasti bisa lah. Masa 15 juta nggak bisa hidup gitu kan. Ternyata setelah saya range itu saya cuma bisa 5 juta aja Pak. Jadi masih bawa pulang. Masih bawa pulang banyak, hampir 50 waktu itu. Ngirit itu. Ngirit banget karena saya makan mie instan terus itu. Puasa terus malah itu Pak. Jadi saya tuh cuma hari puasa Daud tetap kita lakoni. Biasa lagi susah. Tujuannya buat ngirit itu. Pagi-pagi saya makan apel, ngirit dan diet gitu. Makan apel aja satu. Siang saya jatah hotel lah itu ya. Iya. Biasanya saya sama roti-rotinya saya taruh di ransel itu buat Bapak makan tahu? siang. Karena kan susu udah dikasih. Buat makan siang. Kita apartemen langsung dikasih susunya 1 liter itu. Iya. Jadi saya habisin aja sehari. Jadi besok dikasih ini lagi gitu kan. Pokoknya hemat banget ya, alhamdulillah bisa terkumpul. Jadi belajar apa sebenarnya di sana itu ya 6 bulan? Tentang gender, pemberdayaan. Masa seluruh 6 bulan itu belajar pemberdayaan. Jadi kita mulai dari konsep pemberdayaan, cara penanganan
domestik kekerasan dalam rumah tangga. Jadi pulang-pulang ke Cilacap itu diterapkan itu? Diterapkan sih di saya aja Pak, karena kan sebenarnya harusnya diterapkan waktu pas terakhir itu saya kan untuk tesis terakhirnya itu kan saya tentang kekerasan pada tenaga kerja wanita, penelitian saya terakhir itu Pak. Itu harusnya saya koordinasi dengan pemerintah daerah. Cuma ya begitulah. Akhirnya nggak dipakai juga ya nggak apa-apa sih kalau bagi saya. Tapi bisa diterapkan di lingkungan saya mitra-mitra tadi ya. Jadi alhamdulillah begitu pulang nih Mas, saya punya modal, mari kita bangkit lagi. Bangkit lagi. Tahun berapa itu jadinya? Itu 2015 tuh udah mulai bangkit lagi, 2016 awal lah ya, 2016 awal mulai bangkit lagi. Ini masih main di batik? Masih main di batik, tetap main di batik. Terus 2016 Mas kayaknya kita harus, saya koordinasi, kayaknya kita harus punya produk baru deh gitu. Ya udah kita ke kementerian yuk tanya. Nah akhirnya kementerian tuh lagi buka kurasi untuk pengembangan produk baru, desain di spek sistem punya Kementerian Perdagangan. Udah, saya ikut daftar aja lagi gitu kan. Terus saya alhamdulillah keterima lagi gitu. Jadi produknya sekarang apa? Laundry basket itu, batik. Terus laundry basket. Batik sama laundry itu basket. Itu karena pesanan? Iya, karena pesanan, karena desain di spek sistem itu. Jadi pengembangan produk baru. Terus begitu ditanya, pengen produk apa sih? Sebenarnya saya sudah punya batik basicnya, tapi saya pengen ada pengembangan produk baru yang bisa punya added value terhadap usaha saya gitu. Akhirnya kita nge-range kira-kira di daerah kita tuh ada apa sih yang belum diangkat. Oh ternyata di Cilacap itu kita punya pengrajin bambu yang tidak terangkat di daerah Binangun waktu itu. Terus? Ya akhirnya udah trial kita ke Binangun. Terus saya ini gimana ya supaya match dengan batik, karena kan saya ada batiknya kan, ciri khas saya itu kan batik. Ini bambu aja kita bikin laundry basket tapi ada anyaman bambunya, ada anyaman batiknya, kombinasi. Kemudian habis dikombinasi kita launching waktu itu di Trade Expo 2016, langsung dapat buyer. Itu pun dapat buyer, pas buyer saya tuh Mr. Saad dari Arab Saudi. Oh saya suka, nanti kita meeting ya. Oke gitu kan. Terus dia waktu itu tinggal di Puncak. Puncak itu dia hanya ngasih waktu saya seminggu untuk nge-range, kan ada biasanya perubahan kan setiap produk tuh nggak langsung deal kan, pasti berubah, pengen ini, tambahkan ini, ya, nah bikin itu tuh satu hari misalnya kita habis meeting ini saya pengen, tapi kamu besok pagi sudah harus selesai lah. Lah ini aja meeting udah jam 12 gitu kan, waduh. Pontang-panting. Lah iya Pak, udah Bisma lama kalah aja Pak. Saya udah telepon rumah, ini ada perubahan gini-gini, saya datang nanti harus sudah selesai ya. Iya oke gitu, jadi yang di rumah pada bikin kan, yang Binangun itu bikin, terus saya datang dari sana tuh sore, datang ke sini kan pagi. Ambil barangnya, lari lagi, berangkat lagi. Terus tapi akhirnya deal sukses. Alhamdulillah di 2017 kita pesanan tuh 5 kontainer per tahun. Keberhasilan gitu ya. Tepuk tangan boleh, tepuk tangan. 2017, 2018 5 kontainer, terus 2019 juga 5 kontainer. Nah di awal 2020 kita baru bikin 1 kontainer keburu COVID kan, karena keburu lockdown untuk Arab Saudi. Masih ada barangnya di saya, cuma nggak tahu tiba-tiba Mr. Saatnya ya udahlah, karena memang perdagangan ini kita nggak tahu kapan bisa dibuka, hanya untuk primer dulu. Dia tuh bilang itu di 2020. Karena logistik ini ya, logistik berhenti semua. Berhenti semua Pak, karena ocean fare-nya juga tinggi, mahal banget. Dia mau jual berapa? Mungkin saya juga pikirannya begitu kan. Akhirnya dia hibahkan juga ke saya di 2020 itu. Jadi barang-barangnya, kalau kamu mau jual lagi aja nggak apa-apa katanya. Kalaupun saya udah bayar, udah saya ikhlas. Nanti saya order lagi kalau misalkan perdagangan sudah normal. Gitu. Sudah normal. Jadi barangnya ada di mana sekarang? Ada di Maus dan udah terjual Pak beberapa. Oke, berapa harganya? Siapa tahu ada yang tertarik ya. Masih ada, kita kemarin terakhir posisi sekitar 200 piece lagi lah. Udah terjual. Mungkin hotel-hotel ya butuh itu ya. Siapa yang biasa beli itu? Atau dipakai untuk di mana biasanya? Itu Bu, kalau Indonesia kan saya memang nggak jual lokal ya, kita nggak terlalu meinikan. Jadi kalau misalkan ada yang datang ke galeri, ini lucu saya mau beli, ya udah silakan. Jadi kita satu set 3 itu 500.000. Oke, tapi berharap ini bisa diekspor lagi ya? Iya, mungkin kalau dia ekspor harganya lebih tinggi ya. Iya, kalau dia ekspor lagi kan nanti barang baru lagi kayaknya, desain baru lagi. Jadi itu bisa dijual di itu lokal dong. Betul, dia udah hibahin ke saya gitu. Iya, coba nanti gambarnya ditayangin di sini, siapa yang berminat. Gitu kan. Boleh. Tapi biasanya apa itu kebutuhan untuk hotel ya atau rumah-rumah? Iya, piknik rumah bisa kayaknya Pak, karena piknik basket gitu itu. Oh ini piknik? Yang piknik basket. Jadi
kayak keranjang begini, Iya. terus set 3. Jadi kayaknya buat ke pasar juga mewah banget. Oh, saya pikir buat untuk laundry Oh, itu yang loh, laundrynya tempat. udah. Ini yang basketnya. Jadi dia tuh Biasa selalu untuk apa itu? Tempat apa? Untuk buah-buahan juga bisa itu. untuk buah-buahan bisa. Untuk Atau buah-buahan bisa untuk tanaman juga lucu. Enggak terlalu kuat, bagus kayaknya. Oh, terlalu bagus. Kalau tanaman kayaknya untuk buah-buahan, terus kita untuk kalau bawa ke pasar, Ke untuk pasar, belanja gitu belanja-belanja. swalayan. Keren itu Iya, ya. keren bagus. Kemarin 500.000 satu set 3 Satu set. item, 3 pieces. iya, kemarin dari BNI itu dia kan ada acara Tong-Tong Fair katanya. Itu ngambil ke saya banyak juga itu Di buat Belanda. buat ke Belanda ya, dibawa ke Belanda. Nah, ini boleh juga nanti Iya, iya, mitra-mitra apa BI kalau untuk souvenir untuk Betul. apa bisa itu Mudah-mudahan ya bisa ditawarin ke seluruh BI Indonesia. Besok kan kita juga dari BI ya Pak untuk Betul. ISEP ya. Saya juga terpilih dari Udah mantap ya. Tapi ya yang bikin saya ini Pak bersyukur gitu ya Mas ya. Jadi begitu saya alhamdulillah udah pas kemarin pulang yang dari Australia itu dia tanya ke teman saya. Dia siapa? Ya itulah pejabatnya itu Oh tanya. iya. Dimintain uang 100 juta aja nggak mau. Dia bisa sekolah ke luar negeri katanya kayak gitu. Terus dia beasiswa, nggak mungkin saya nggak percaya adanya beasiswa. Dia bilang kayak gitu. Oh ya udahlah nggak Sekarang apa-apa. dia lihat lah ya. Lihatlah. Iya. Waktu yang menentukan Nah, nanti. saya tidak tapi saya tidak mendoakan jelek, cuma bersyukur malah berterima kasih Iya. karena dengan dia seperti Gara-gara itu ada saya pintu bisa- lain terbuka. betul, ada pintu lain terbuka. Saya masih berterima kasih, bersyukur, masih tetap menjaga pertemanan juga gitu. walaupun Nanti kalau ketemu dia, terima kasih ya, kamu dulu udah giniin Iya, aku, terima kasih. gara-gara gitu, aku kemarin pas akhirnya reuni gitu Pak. Ada sesuatu pasti dia ada masalah, selalu ada jalan gitu kan. Dan setuju. memang saya nggak mau jatuh lagi lah, udah cukup. Saya kalau jatuh kasihan anak-anak juga gitu kan. Betul. Saya pikirnya, aduh nanti anak saya makan apa gitu. Saya pikirnya kayak gitu Pak. Tapi yang menarik ya, ada unsur-unsur religi tadi dalam cerita-cerita Oh, itu. iya. Iya sih, harus. Kira-kira apa yang bisa ditarik kalau dari pengalaman Pelajaran mereka ini. Kalau saya pribadi, kalau segala sesuatu yang saya yakini gitu kan, satu saya sebagai perempuan, sebagai istri gitu kan, saya nggak mau ngelawan suami gitu kan. Oh gimana pun Nah, juga. bisa diulang Bu supaya istri saya dengar. Oh, iya, Pak. Saya nggak mau ngelawan suami gitu. Ibaratnya kita sudah akad nikah lah kayak gitu ya, mau jelek, mau gimana, mau itu suami saya gitu. Saya nggak mau ngelawan suami karena saya pengen jadi wanita soleh. Cuma itu aja sih Pak. Oke. Terus yang kedua yaitu semua perintah Tuhan ya Allah gitu ya. Sebisa mungkin saya harus jalani karena setinggi apapun saya misalkan saya punya ilmu, saya berhasil, saya apa, orang mati kan nggak dibawa gitu kan. Dan jangan ingat Tuhan kalau lagi susah aja. Nah itu bener Pak, itu kalau saya lagi seneng nggak inget Tuhan langsung jatuh. Ya, Itulah, pelajaran juga itu ya. pelajaran. Tapi Iya. disayang Tuhan sebenarnya. Iya, disayang. Disayang Tuhan. Begitu lupa diingetin. Nah, itulah sekarang saya nggak mau Tapi dikasih langsung uluran tangan, naik lagi. Iya, Ya. alhamdulillah. Memang harus selalu ingat. Jadi ke depan ini apa yang mau dikembangkan lagi? Ini Rencana mimpi yang mau diwujudkan. saya kan mimpi saya ke depan ini saya kepingin karena kan ada teman-teman juga yang bambu itu ternyata bambu tidak hanya kerajinan Mbak. Oke. Jadi bisa dibikin untuk furnitur yang memang pasarnya itu masih banyak karena salah satu potensi selain kayu ya, kalau kayu kan kita udah ribet banget ada SPLK apa segala macam gitu kan, kalau ekspor. Kalau bambu kan tidak, jadi dia itu bambu tuh kayak rotan, jadi dia tuh gampang tumbuh, gampang. Cuma memang treatmentnya ya kalau yang nggak tahu itu yang ini karena saya kan pernah ngajar juga di Sri Lanka tuh masalah bambu. Ngajar di Sri Lanka. Iya. Nah itu bambunya sana tuh susah Pak, beda dibentuk dengan bambu kita punya. Jadi Oke, bambu kita ada punya keunggulan. tuh keunggulannya. Jadi kalau menurut saya paling bagus ya bambu kita. Apalagi dipadu dengan batik gitu Iya, ya. Kalaupun kursi bambu, Ada itunya, busanya batik, Iya itulah bantal-bantalannya batik. yang. Nah, betul. Nah, jadi apa yang mau dikembangkan ini? Jadi bambu, kemudian Mungkin masih furnitur bambu, tapi batiknya tetap kita tidak tinggalkan ya. ada unsur Betul, ada unsur bambunya. batiknya. Karena gimana? ada unsur batiknya, maaf. Iya, karena gimana pun juga saya kan berawalnya dari batik ya. Jadi saya kepingin supaya batiknya jangan tertinggal. Jadi bahwa batik itu tidak hanya diaplikasikan untuk baju aja. Jadi bambu ini banyak di sekitar banyak sih Maus. kalau bukan di Maus, di daerah Binangun. Oh. Sawung masih satu Cilacap, cuma di daerah pinggir-pinggir gitu kan.
selama ini Ini teman-teman potensi bambu ini ya. iya, selama ini teman-teman kirimnya ke Jogja kan, ke Jogja. Loh kenapa sih nggak bisa sendiri gitu kan? Ini peluang sebenarnya kan, sayang banget gitu. Lebih baik kita kerjakan sendiri. Iya, akhirnya saya rangkul juga, yuk bikin yuk, kita inikan gitu, kita bisa lah untuk mandiri. Ini juga kemarin Rencana untuk diekspor atau untuk pasar diekspor, lokal? untuk Diekspor Kalau ya. lokal kayaknya untuk bambu mungkin udah terlalu sering ya. Karena pasar ya. Pasar di sana. ya, terlalu sering lihat bambu ya di kita teh, Iya. jadi bambu sini, lah gitu. Iya. Padahal Tapi di luar negeri, wah bambu. iya, karena musim dingin kan enak Pak buat dibakarin. Aduh. Kayu bakar lebih mahal gitu maksudnya. Jangan. Lebih baik itu kan berfungsi, kepake kan udah mulai rusak tuh. Saya juga gitu sama Pak di sana. Mana yang bisa dibakar, yang bisa dijual Astaga. lagi. Jadi berpotensi banget sebenarnya daripada Orang-orang bule itu lebih suka yang etnik iya, gitu etnik suka Jadi, benar. dicampur dengan atau dipadukan dengan batik, Iya, itu lebih jadi suka. nilainya ada nilai tambahnya ya. Iya, betul. Oke, jadi sebagai penutup gimana dari Bank Indonesia melihat potensi yang luar biasa dari batik Maos dan mimpi dari Teh Eis yang mau dikembangkan? Iya. Terus terang ini episode yang buat saya agak terkesima karena cerita yang tadi jatuh bangun ini. Dramanya banyak ya. Dramanya banyak. Sekarang lihatnya ya Pak. Tapi kalau dulu mah saya nggak bisa cerita, nangis. Iya. Tapi ini bagus, artinya Bank Indonesia kan banyak berkecimpung untuk mengembangkan UMKM. Iya, betul. Dan ada beberapa kelas-kelas sampai diekspor. Tapi kan ada yang kita nggak bisa ajarkan di situ terkait dengan mentalitas gitu ya, yang itu memang sulit untuk menjadi bagian dari kurikulum gitu. Jadi artinya dengan adanya cerita seperti ini sangat menarik buat kami dari Bank Indonesia untuk mungkin ada unsur kurikulum terkait dengan sisi-sisi religi mungkin ya, sisi-sisi mental, sisi-sisi soft skill yang untuk diangkat bagi para entrepreneurship ataupun socialpreneurship nanti ke depan. Dan ini menjadi buat kita semangat bahwa ternyata dari cerita tadi banyak sumber daya kita yang keunggulannya komparatif. Seperti tadi bambu di sana di Sri Lanka aja beda gitu Beda ya. ya jauh. Dan ini kalau nggak disentuh dengan inovasi seperti ini, komparatifnya kita nggak pernah bisa muncul untuk jadi suatu value added. Nah, terima kasih Teh Eis atas sharingnya pada kesempatan kali ini, memberikan banyak tambahan-tambahan pencerahan juga buat bagaimana nanti Bank Indonesia bisa mengembangkan UMKM ke depan. Iya, baik, tiada pesta yang tidak berakhir. Jadi kita akan sudahi acara ini. Banyak hal yang pasti ingin diketahui juga oleh penonton kita. Tapi bagi mereka yang ingin tahu lebih jauh tentang batik Maos Raja Samas, ini kemana bisa dapat informasi? Ada Instagram, ada Facebook, ada channel YouTube mungkin, atau ada apa? Channel YouTube ada, Instagram ada, Facebook ada, e-commerce juga ada, Wush. Shopee, Tokopedia, ada lah. Ya. Komplit. Nanti di Ini caption Batik semua Maos kita Raja tulis Sama semuanya listnya. sama. sudah mengikuti tuntutan Harus, zamanan Pak, ya. harus. Karena Oke. Itu belajar juga? Iya. Atau anak yang belajar ngurus? juga. Oh, Anak belajar. urus juga saya juga belajar ke anak. Iya. Karena agak gaptek Penting. lah. Banyak juga pelaku UMKM yang nggak mau belajar. Oh, iya. Aduh ribet, aduh ini, aduh banyak alasan. Tapi zaman nggak bisa dilawan, ya teknologi nggak bisa dilawan. Jadi mau tidak mau, kalau kamu mau terus ikut arus atau ombak di atas, harus belajar. Kalau tidak ya tenggelam kita, lewat. Wassalam. Saya juga masih belajar Pak sampai sekarang. Ya itu bagus, artinya ada keinginan belajar. Untuk ngasih contoh ya sama anak-anak, saya sekolah S2 lagi walaupun udah S2 lagi. Jangan terlalu banyak es, nanti kedinginan. Nah, untuk nunjukin ke anak bahwa saya aja masih tua, masih semangat loh. Gitu. Masih muda lah. Iya masih 20 tahun ya Pak. Iya masih ya, anak saya harus maksudnya karena saya berpikir contoh ya. Iya, pendidikan itu penting gitu. Jadi iya. apapun kita tanpa pendidikan, yaitu kayak spiritual kan bagian daripada pendidikan gitu kan. Tapi S2-nya apa nih? Saya dulu teknik industri, sekarang lagi ngambil S2 internasional di UMP. Apa? Bisnis internasional. Oh, bisnis internasional. Manajemen bisnis. Oh, karena ini sudah mulai ekspor ini. Iya. Ini Belajar yang harus dicontoh ini ya. Usia tidak menghalangi untuk kita terus belajar. Iya, harus. Sebagai anak muda kita harus mengikuti. maksa. Iya, Oke. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai potong terasi. Sekian episode Ngopi Ngapak. Semoga selalu memberi inspirasi.
Ngopi ngapak. Ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi.